Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal dari kelas 12 IPS 1, asal sekolah SMA Negeri 3 Kota Bumi, mata pelajaran sejarah wajib, dan guru pembimbing Bapak Aswin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana rahmat serta karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam senantiasa kita sanjung-ajungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, idola kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya kita nanti-nantikan di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membuat video TP7 mengenai Dekret Presiden 5 Juli 1959 dengan pokok bahasan kebijakan pemerintah pada masa Orde Lama, sumber belajar, internet dan buku paket, dan tujuan belajar. Saya ingin membuat video TP7 mengenai Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden. Dekret dikeluarkan karena adanya kegagalan konstituante yang menetapkan undang-undang dasar yang menetapkan undang-undang dasar baru pengganti undang-undang dasar sementara atau UU DS 1950. Dekret dikeluarkan karena ada juga desakan dari masyarakat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Dekret dikeluarkan juga untuk menjaga dan menyelamatkan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia karena adanya rentetan peristiwa politik yang terjadi pada waktu itu. Dekret Presiden dikeluarkan pada hari Minggu 5 Juli 1959 pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di Istana Merdeka, Jakarta. Isi berikut ini adalah isi Dekret Presiden 5 Juli 1959, yaitu 1. Dibubarkannya konstituante. 2. Diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, tidak diberlakukannya lagi Undang-Undang Dasar sementara. 4. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ada beberapa alasan Presiden Soekarno mengeluarkan dekret tersebut, yaitu banyaknya peristiwa yang terjadi sebelum dikeluarkannya dekret presiden. Faktor utama penyebab dikeluarkannya dekret presiden ialah karena kegagalan
Badan Konstituante yang baru pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1959. Badan Konstituante adalah lembaga negara yang dibentuk oleh pemilihan umum atau pemilu 1955. Badan tersebut dibentuk untuk merumuskan undang-undang baru. Tapi sejak dimulai persidangan pada 1956 hingga 1959 tidak berhasil merumuskan. Kondisi itu membuat Indonesia semakin buruk dan kacau. Banyak muncul pemberontakan di daerah-daerah. Mereka tidak mengakui keberadaan pemerintah pusat dan membangun pemerintahan sendiri. Pada 22 April 1959 diadakan sidang lengkap konstituante di Bandung. Pada sidang tersebut, Presiden Soekarno mengusulkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pidatonya, Soekarno mengkritik cara kerja konstituante yang kurang mengalami kemajuan selama 2 tahun, 5 bulan, dan 12 hari. Kemudian meminta upaya usul pemerintahan disetujui dengan segera. Usulan Presiden Soekarno untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pro dan kontra. Ada yang mendukung dan menolak. Dua partai besar, PNI dan PKI, menerima usulan rencana pemerintahan tentang Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Mas Jumi menolak. Di kalangan yang menolak menjelaskan tentang kekhawatirannya tentang akibat pelaksanaan demokrasi terpimpin dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam sidang konstituante telah beberapa kali dilakukan pemungutan suara, tapi tidak berhasil memecahkan usulan pemerintah tersebut. Akhirnya pada 5 Juli 1959 di Istana Merdeka, Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mengumumkan dekret presiden tentang berlakunya kembali Undang-Undang Dasar yang dipergunakan pada tahun 1945 saat bangsa Indonesia mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI untuk pertama kali dikeluarkannya dekret presiden
mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Karena dengan dekret tersebut membuat kondisi politik di Indonesia kembali stabil. Upaya yang dilakukan presiden ini adalah dasarnya adalah hukum keselamatan negara dalam bahaya yang luar biasa yang terpaksa dijalankan. Adanya dekret presiden, maka sistem pemerintahan federal maka sistem pemerintahan liberal dan kabinet parlementer berakhir. Kemudian digantikan dengan sistem pemerintahan terpimpin dan kabinet diganti dengan presidensil. Baiklah, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan atau kurang kata. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.